Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun Anda berada diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengupas dan merenungkan tentang ajaran ibadah puasa. Ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Kalau ibadah itu asal katanya jadi abida, ya'budu, ibadatan. Jadi ibadah itu artinya penghambaan atau pengabdian. Kalau dalam kitab Iqazul Himam, Syarah Hikam, kalau ibadah itu lebih ke tingkatan ahlu syariat, ahlu zahir. Setiap orang yang beribadah masih ngarepin balasan, itu disebutnya ibadah. Jadi ketika kita berpuasa sebulan penuh, mengharapkan surga, mengharapkan ini, mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu masih tingkatan ibadah, tingkatan ahlu syariat. Kemudian ada kata-kata ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah seperti bulan puasa, sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu perintah. Nah, orang yang tingkatan ubudiyah, dia tidak mau mengharapkan balasan apapun dari Allah, karena yang dia tuju ubudiyah, penghambaan. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintah. Dia tidak mau mengharapkan balasan ini, balasan itu dari Allah. Ketika dia beribadah, jasadnya beribadah, ruhaninya beribadah kepada Allah, maka orang tersebut hanya satu yang diharapkan, ridho Allah. Dia tidak mengharapkan surga. Dia tidak mengharapkan dijauhi dari api neraka. Dia tidak mengharapkan pahala. Dia tidak mengharapkan balasan dari Allah. Tapi gerakan ruhaninya sehingga jasa digerakkan hanya untuk ubudiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ubudiyah. Ini biasanya tingkatan ahli suluk, ahli torekoh. Kemudian ada abudah. Abudah ini penghambaan di mana daya dan kekuatan yang ada di dirinya bukan berasal dari dirinya. Tapi bahasanya haulun wa quwatun minallah. Daya dan kekuatan itu bersumber dari Allah. Dia bisa ruku, dia bisa sujud, dia bisa berpuasa sebulan penuh. Dia nggak melihat daya dia. Dia tidak melihat kekuatan yang ada dari dia atau bisa dia. Tapi tingkatan abudah ini itu dikembalikan semuanya karena ibadah dia membesarkan keagungan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ibadah al-haqiqat. Ibadah al-haqiqat, dia membebaskan. Semuanya itu adalah dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tingkatan ibadah, ubudiyah, abudah itu harus melalui proses. Nah, seseorang dari ibadah ke ubudiyah itu harus ada prosesnya. Makanya harus ada pembimbingan keruhaniannya. Jadi manusia itu tidak bisa kita baca kitab kemudian menemukan kata-kata ibadah, kata-kata ubudiyah, kata-kata abudah. Tanpa ada bimbingan jadi seorang guru rohani atau guru mursyid, orang itu tidak akan proses dari bisa langsung ubudiyah. Maka proses ibadah itu, ya, ahlu syariat, tentu di ahlu syariat itu ada istilah pemurnian, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab hikam, al-amalu suwarun. Jadi amal itu adalah suwarun. Suwarun itu apa? Apa gambar atau orang-orangan. Wa arwauha
sirul ikhlas fiha. Dan bisa menggerakkan amal tadi, ruhnya adalah ikhlas. Nah, keikhlasan inilah, kalau di syariat itu ikhlas, dia ikhlas melakukan karena Allah, tapi dia pengen balasan sesuatu. Nah, makanya ahli ibadah juga. Seperti orang syariat baca waqiah, pengen kaya. Sholat duha, pengen di ini jembarkan rezekinya. Itu ibadah. Dia mendapatkan secara ajaran ahlu syariat, syariat mendapatkan bahasanya pahala. Tapi ubudiyah, dia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya pengambaan, pemasaran diri. Itu yang orang-orang suluk atau ahli toreko, ubudiyah. Makanya orang-orang suluk, orang-orang toreko, di bawah bimbingan guru mursyid, ya, ubudiyah itu dawamul ubudiyah zahiran wa batinan. Dawam pengabdian kepada Allah, zohir dia, batin dia. Ma'adawi huduril qalbi ma'allah. Serta didawamkan hadirnya hati dia bersama Allah. Nah, orang-orang yang di bawah bimbingan guru mursyid, untuk hadir hatinya bersama Allah, tidak bisa nyambungkan langsung. Tapi yang dimaksud hadir hati bersama Allah, di sini harus ada wasilah yang bisa menyambungkan ke sana. Nah, makanya kenapa seseorang itu dalam ibadah kepada Allah harus bertahap syariat, torekot, hakikat, marifat. Kalau hanya ibadah doang atau ibadah syariat, makanya diutus yang namanya para mursyid atau walia mursyidah. Karena walia mursyidah ini tugasnya apa? Membenarkan ahli syariat untuk menjalankan ibadah kepada Allah yang murni. Nah, makanya para guru mursyid ini tidak membuat syariat baru, tapi mengikuti syariat Nabi. Syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, orang untuk bisa mencapai ubudiyah, sekali lagi harus ada di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Makanya orang berilmu, sarjana atau profesor apapun, dia harus apa? Untuk penyempurnaan ruhani dia, keilmuannya, zohir batin, menjadi qaf, itu harus ada seorang pembimbing yang namanya guru mursyid. Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, bagi orang-orang yang punya bimbingan guru mursyid, ibadah dia dipantau, diusulkan oleh Allah. Melalui siapa? Wasilah mursyid tadi. Nah, apalagi tingkatan abudah. Itu tuh kan abudah itu, la taro haulu wala quwatu illa minallah. Dia tidak bisa ngelihat daya kekuatan dia, kecuali dari Allah. Bahasanya la fa'ila ilallah. Tidak bisa berbuat kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Maka ada namanya tajalli af'al uluhiyah. Tajalli af'al uluhiyah ini apa? Itu semuanya ciptaan ini bekasnya Allah bahasanya. Gunung bekasnya Allah, artinya Allah ciptakan. Lautan bekasnya Allah, sebutnya tajalli af'al itu. Makanya orang-orang yang beribadah puasa itu bukan hanya sekedar dia jasad, tapi ada yang namanya tajalli af'al uluhiyah, artinya dia bisa berpuasa karena ruhnya digerakkan oleh Allah kalau bahasa syariat. Nah, kemudian si ruh tadi menggerakkan jasadnya. Begitupun dalam ajaran toreko, ajaran para guru mursyid suluk, ruh seorang murid itu tidak akan bergerak kecuali digerakkan oleh gurunya, guru mursyidnya. Itu pandangan ahli toreko atau ahli suluk. Berbeda dengan pandangan ahli syariat, bahwa dia beramal karena bisa dia sendiri. Makanya setiap dia beramal, setiap dia bekerja harus ada balasannya. Nah, itulah. Jadi ada tingkat ibadah, ubudiyah, abudah. Jadi semua itu proses melalui seorang bimbingan, seorang guru mursyid. Makanya di zaman modern ini, seseorang itu untuk lurus perjalanannya menuju Allah, yang sering kita baca dalam sholat, ya, 7 ayat tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu apa? Jalan yang lurus, jalan torekoh. Jalan ahli suluk yang benar-benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jamaah Jakatorik, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita meningkat dari ibadah ke ubudiyah sampai ke abudah. Semuanya itu perlu proses dan semua itu perlu perjalanan yang memang cukup pelik, cukup banyak rintangan-rintangan. Tapi rintangan tersebut bisa dikalahkan dan bisa dibimbing harus dengan seorang bimbingan guru mursyid.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.